Analisis variasi musiman dan analisis variasi siklus. Pengertian variasi musiman. Variasi musiman berhubungan dengan perubahan atau fluktuasi dalam musim-musim tertentu atau tahunan. Fluktuasi dalam satuan bulanan, triwulan, dan semester. Jadi perubahan kurang dari 1 tahun. 2. Macam-macam metode perhitungan variasi musim. Ada 3 metode, yaitu metode rata-rata sederhana, metode rata-rata dengan tren, dan metode rata-rata bergerak. Metode rata-rata sederhana, asumsi bahwa pengaruh tren dan siklus yang tidak beraturan tidak besar dan dapat dianggap tidak ada. Indeks musim sama dengan rata-rata per kuartal dikali 100 dibagi rata-rata total. Contoh, di sini ada tabel dengan 5 kolom. Yang kolom pertama adalah tahun, kolom kedua adalah produksi padi, dan yang kolom ketiga, 4, dan 5 adalah triwulan. Pada tahun 2001, produksi padi itu adalah 63 ton. Dibagi menjadi 3 triwulan, yang triwulan pertama 25, triwulan kedua 20, dan triwulan ketiga 20. Begitupun pada tahun 2002, produksi padi yaitu 70 ton, pada triwulan pertama itu 77 ton, triwulan pertama itu 32, triwulan kedua itu 25, dan triwulan ketiga adalah 20. Begitupun seterusnya. Di sini kita jumlahkan untuk produksi padi ton dalam semuanya, yaitu ada 476. Jumlahkan juga untuk triwulan yang pertama adalah 171, untuk jumlah triwulan yang kedua 175, dan untuk triwulan yang ketiga 130. Untuk rata-rata produksi semuanya adalah rata-rata total itu adalah 79,33. Dari mana 79,33? Itu dari jumlah semuanya, jumlah total 476 dibagi 6. 6 dari mana? Dari tahunnya. Yang pertama 2001, 2, 3, 4, 5, 6 itu ditotalkan semuanya ada 6. Baik, yang kedua, rata-rata triwulan yang pertama adalah 28,50. Itu dari mana? Dari jumlah triwulan yang pertama dibagi 6. Begitupun 175 dibagi 6 itu hasilnya 29,17. Dan 130 dibagi 6 itu hasilnya 21,67. Untuk rata-rata total triwulannya itu dijumlahkan rata-rata semua triwulan yang hasilnya 79,33 itu dibagi 3, karena jumlah semua triwulan ada 3 ya. Hasilnya 79,33 dibagi 3 yaitu 26,44. Itu adalah rata-rata triwulannya. Contoh kasus data tingkat produksi dalam 3 kuartal, yaitu menentukan indeks musim. 1. Sama dengan 28,50 kali 100 dibagi 26,44 sama dengan 107,719. 2. 28,17 kali 100 dibagi 26,44 sama dengan 106,54. Yang ketiga, 21,67 kali 100 dibagi 26,44 sama dengan 81,96. Jika direncanakan panen padi tahun 2008 sebesar 120 ton, maka rata-rata total setiap triwulan sama dengan 120 bagi 3 sama dengan 40 ton.
Maka untuk mencari target per triwulan yaitu sama dengan indeks musim dikali rata-rata total dibagi 100. Dan untuk menentukan target per triwulan 1 sama dengan 107,79 kali 40 dibagi 100 sama dengan 43,116 ton. 2 sama dengan 106,54 kali 40 dibagi 100 sama dengan 42,616 ton. 3 sama dengan 81,96 kali 40 dibagi 100 sama dengan 32,784 ton. Di atas yaitu perkiraan produksi padi setiap triwulan. Kemudian metode rata-rata dengan tren, yaitu suatu metode rata-rata yang disesuaikan dengan tren. Perbandingan antara nilai data asli dengan nilai tren. Rumusnya ialah indeks musim, nilai data asli dibagi dengan nilai tren dikali dengan 100. Kemudian persamaan metode rata-rata dengan tren. Persamaan tren yaitu Y sama dengan A plus B dikali dengan X. Koefisien A yaitu A sama dengan sigma Y dibagi dengan N. Kemudian koefisien B yaitu B sama dengan sigma XY dibagi dengan X pangkat 2. Kemudian contoh kasusnya. Di sini dipaparkan ada 5 kolom, yaitu kolom tahun, produksi, X, XY, dan X pangkat 2. Kemudian Y di sini sudah diketahui dari soalnya. Data-data dari tahun 2001 sampai dengan 2006. Kemudian bagaimana untuk mencari X-nya? X-nya itu mula-mula kita tentukan nilai dasarnya. Karena jumlah datanya itu ada 6, frekuensi datanya itu ada 6, jadi kita nilai dasarnya itu berada di antara min 0,5 dan 0,5. Jadi di atas min 1,5 itu naik 1, jadi selisihnya 1. Jadi min 0,5, min 1,5, dan min 2,5. Kemudian di bawahnya juga yang positif, jadi 0,5, selisihnya 1, 1,5, dan 2,5. Kemudian untuk mencari XY, ini adalah perkalian dari produksi yaitu Y dikali dengan X-nya. Sebagai contoh, tahun 2001 adalah 63 produksinya, kemudian dikali dengan min 2,5, hasilnya min 157,5. Kemudian seterusnya ke bawah itu sama semuanya. Kemudian untuk X pangkat 2 itu hasil pangkat dari X. Itu hasilnya, sebagai contoh tahun 2001 X-nya itu min 2,5 dipangkatkan 2, hasilnya 6,25. Seterusnya ke bawah. Kemudian untuk mencari koefisien A dan B itu harus kita menjumlahkan dari kolom Y, XY, dan X pangkat 2. Jadi untuk mencari koefisien A itu dari jumlah dari Y itu dibagi dengan jumlah datanya atau tahunnya. Jadi 476 dibagi dengan 6. 6 ini datanya, yaitu 2001 sampai dengan 2006. Hasilnya 79,333. Kemudian koefisien B itu hasil jumlah dari kolom XY 89 dibagi dengan 17,5, hasilnya 5,086. Dari persamaan tadi kita bisa menentukan Y petik itu di kolom ke-6 itu. Jadi persamaannya itu tadi kita peroleh Y sama dengan 79,333 ditambah dengan 5,086 dikali dengan X.
Jadi tinggal masukkan di sini untuk mencari Y petik itu, yaitu dari persamaan tadi dimasukkan X-nya. Contohnya tahun 2001, X-nya min 2,5. Itu kita masukkan 79,333 ditambah 5,086 dikali dengan X-nya tahun 2001, yaitu min 2,5. Hasilnya 66,618. Kemudian untuk kolom yang terakhir, Y min Y petik itu dari pengurangan. Jadi 63 pada tahun 2001 dikurangi dengan Y petik itu 66,618. Hasilnya min 3618. Begitu seterusnya di bawahnya, itu sama semua. Kemudian menentukan indeks musimnya. Ini mudah saja. Jadi kita tadi kan sudah memperoleh rumusnya, yaitu indeks musim sama dengan nilai asli dibagi dengan nilai itu tadi, persamaan tadi, kemudian dikali dengan 100. Sebagai contoh di sini tahun 2002, yaitu nilai aslinya 77, nilai persamaannya 71,70. Itu dibagi kemudian dikali 100, hasilnya 107,39. Kemudian metode rasio rata-rata bergerak. Yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara membuat rata-rata bergerak. Indeks musim rasio rata-rata bergerak sama dengan indeks musim sama dengan nilai dikali dengan faktor koreksi, sama dengan data asli dibagi dengan data-data bergerak. Juga diperoleh juga dari 100 kali dengan N dibagi dengan jumlah rata-rata selama N, itu untuk mencari faktor koreksinya. Kemudian selanjutnya contoh dari soal metode rata-rata bergerak. Di sini disajikan data tahun 2005, 2006, 2007, triwulan 1, 2, 3 dan data aslinya. Di sini tugas kita adalah menentukan total bergeraknya itu secara 3 triwulan per tahun. Jadi caranya yang pertama, pada baris pertama itu dikosongin. Kemudian baris kedua dari total bergerak 3 triwulan itu diperoleh dari 65 ditambah dengan 70, hasilnya 195. Kemudian yang di bawahnya itu 210 itu diperoleh dari 65, 70 dan 75, hasilnya 210. Jadi angka di atasnya itu dilewatin 1. Jadi baris pertama itu dilewatin 1. Kemudian begitu juga seterusnya ke bawah, dilewatin 1, 3 ke bawah gitu. Kemudian rata-ratanya ini dari 100. Sebagai contoh, triwulan 2005 pada baris rata-rata kedua itu hasil dari 195 dibagi dengan 3, hasilnya 65. Kemudian sama terus untuk di bawahnya. Kemudian indeks rasio sebagai contoh untuk 2006 pada triwulan ke-1 pada kolom indeks rasio baris ke 4, yaitu dengan cara 75 nilai aslinya itu pada data asli dibagi dengan rata-rata bergeraknya, yaitu 74,33 dikali dengan 100, hasilnya 101. Itu untuk mencari indeks rasio dari rata-rata bergerak. Baik, adapun contoh kasus selanjutnya dari metode rata-rata bergerak, yaitu perhatikan tabel berikut. Triwulan 1 tahun 2005 itu kosong, terus tahun 2006 itu 101, dan tahun 2007 itu 101. Terus rata-rata triwulan 1 yaitu 67 dari angka dari tahun 2005, 2006 sampai 2007 itu dibagi 3. Jadi rata-ratanya adalah 67. Terus triwulan 2 tahun 2005 itu 100, tahun 2006 itu 100, dan tahun 2007 itu 96.
rata-ratanya yaitu 99, dan triwulan 3 tahun 2005 yaitu 100, tahun 2006 103, dan tahun 2007 itu kosong. Terus rata-ratanya dibagi 3 yaitu 68. Adapun total rata-rata yaitu eh, rata-rata triwulan 1, triwulan 2, dan triwulan 3 ditambahkan terus dibagi 3, yaitu hasilnya 234. Terus selanjutnya ada faktor koreksi, yaitu hasil penjumlahan dari 100 dikali 3 dibagi 234, yaitu hasilnya 1,284. Adapun indeks musim kuartalan yang pertama yaitu triwulan 1, rumusnya yaitu rata-rata dikali faktor koreksi, ya. Yang pertama triwulan 1 67 dikali 1,284 sama dengan 86,028. Terus triwulan 2 yaitu 99 dikali 1,284 sama dengan 127,116. Dan ada pun triwulan 3 rata-ratanya yaitu 68 dikali 1,284 sama dengan 87,312. Jadi angka indeks triwulan ini yang akan digunakan sebagai peramalan selanjutnya. Adapun contoh yang lain yaitu contoh menentukan rata-rata bergerak. Perhatikan tabel berikut. Cara menentukan rata-rata yaitu misal rata-rata bergerak per 3, yaitu menghitungnya yaitu dari data asli triwulan 1 ditambah data asli triwulan 2 sama data asli triwulan 3 ditambah terus dibagi 3, maka hasilnya 64. Adapun apabila mencari rata-rata bergerak per 4 triwulan, maka yang ditambahkan yaitu triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 sampai yang keempat, ya. Terus dibagi 4, maka hasilnya 68 seperti contoh pada tabel tersebut. Begitupun selanjutnya. Apabila mencari rata-rata bergerak per 5 triwulan, maka dihitung 5 kali triwulannya. Dan begitu seterusnya. Baik, materi terakhir yaitu analisa variasi siklus. Adapun pengertian dari variasi siklus yaitu suatu perubahan atau gelombang naik dan turun dalam suatu periode dan berulang pada periode lainnya. Dalam perekonomian mengalami gelombang siklus yaitu resesi, pemulihan, ledakan bom, dan krisis. Adapun rumus dari analisis variasi siklus yaitu yang pertama komponen data berkala. Y sama dengan T dikali X dikali C dikali I, di mana Y, T, dan S diketahui, maka CI diperoleh dengan cara Y atau S sama dengan C dikali Y atau S sama dengan T dikali C dikali I, ya. TCI adalah data normal, maka unsur tren T dikeluarkan. Maka C dikali I sama dengan TCI dibagi T. Adapun contoh tabelnya yaitu sebagai berikut. T disitu sama dengan kuadrat terkecil, dan S indeks musim, terus C sama dengan rata-rata bergerak dari CI.